بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sering sekali kita mengharapkan ketentraman, dan sementara ketentraman ini kita harapkan hadir adalah terwujudnya ekspektasi kita, harapan kita, keinginan kita. Ingin tidak hujan, itu tenang kita. Ingin hujan, kemudian hujan, itu tenang kita. Ketenangan itu seperti apa yang kita inginkan. Padahal Masya Allah, apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan apa yang orang lain inginkan. Bisa saja ketentraman yang kita harapkan itu justru membuat orang lain tidak tentram. Seperti itu. Jadi betul Ustadz Agus, ini perlu dibahas karena saya juga masih mencari apa sih disebut tentram teh, kan? Sehat, apakah sehat tentram? Pada kondisi tertentu ya sehat itu tentram, tapi dalam kondisi seperti apa yang saya rasakan, saya merasa banyak dosa. Ketika saya sakit saya tentram, karena saya tahu bahwa sakit itu menghapus dosa. Oh bahagia sekali saya dapat sakit itu. Kenapa? Karena Allah menghapus dosa saya, entah yang mana, tapi yang saya sadari betul bahwa sakit itu menghapus dosa. Akhirnya saya tentram dalam kondisi itu. Kemudian apalagi ya, suatu saat saya jalan, di tengah jalan ada razia polisi, sebuah operasi lalu lintas. Saya tenang aja, saya lewat, kemudian saya di stop, berhenti, ditanya surat-surat, saya sampaikan dari surat Al-Fatihah sampai Al-A'laq, saya sebut semua surat-surat, dan ditarosna surat-surat. Terus sudah begitu, udah saya tenang, karena saya tidak melanggar. Akhirnya di situ, Kang Idik, saya mendefinisikan, oh ternyata tenang itu tidak melanggar. Misalnya Bu Emilia Hambali punya penyakit gula, terus ada nasi hangat yang luar biasa itu mengepul dengan kerupuk terasi yang luar biasa, Masya Allah. Tinggal cocol sambal, nikmat sekali rasanya. Kemudian ditahan itu untuk untuk kedisiplinan, tidak memakannya, tidak kabita juga ditahan. Setelah keluar dari ruangan itu sudah tidak ada lagi godaan nasi hangat itu. Sudah rasanya tenang kita, tenang karena gula kita tidak akan naikkan itu. Seperti itu. Jadi, oh tenang itu ternyata pada saat kita tidak melanggar. Yang luar biasa adalah orang yang merasa bahagia dan merasa tentram pada saat melanggar. Ada merasa sukses melanggar, alhamdulillah saya bisa melanggar, kan itu ya. Ya, banyak orang yang pada saat dia lewat ke sebuah tempat verboden, kemudian dia langgar begitu saja dan ada polisi dan dia bisa mengelak dan polisinya tidak bisa mengejar, dia merasa tenang. Nah, ini yang bahaya. Tapi yang jelas tenang yang paripurna itu menurut saya adalah pada saat kita taat. Pada saat kita taat, kita tenang. Kemudian bahagia. Bahagia itu apa? Pada saat kita sudah tidak meminta apapun dari apa yang kita lakukan. Pada saat kita tidak berharap apapun dari anugerah yang kita dapatkan, kecuali ridho Allah saja, itu bahagia sekali. Ya, datang ke rumah suami, di pipi ada lipstik, kita tidak berharap dia setia, kok terserah mau ada lipstik, mau enggak di pipinya, yang penting saya dapat ridho Allah, bahagia sekali. Ya kan itu ya. Tapi kalau selalu berharap suaminya setia, saya yakin semua istri yang hadir di sini yang selalu mengharapkan kesetiaan suaminya, saya bisa pastikan hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk memenuhi hajat dirinya. Hajat dirinya apa? Kesetiaan. Hajat dirinya apa? Suaminya untuknya. Padahal pada saat kita mengatakan bahwa dunia ini milik kita, pada saat itu kita sedang kehilangan kebahagiaan. Karena apa? Karena sesungguhnya dunia ini bukan milik kita. Pada saat dia pergi, kita kecewa. Pada saat dia berkhianat, sebut saja dunia ini berkhianat. Mobil Ibu Emma begitu bagus, tapi Ibu Emma begitu percaya bahwa mobil ini nggak akan mogok. Jadi pada saat mogok, Bu Emma baru mulai kerasa kekecewaan kita, hilang kebahagiaan kita. Kebahagiaan tempat kita bergantung. Kalau kita bergantung kebahagiaan kepada dunia,
Maka kalimat Allahus Samad itu tidak ada pada diri kita. Pada saat itu kita sudah kehilangan keikhlasan. Karena apa? Kita sudah tidak lagi menyatakan dalam diri kita bahwa Allahu Ahad. Ya semuanya milik Allah, hanya milik Allah saja, tidak milik yang lain. Saya masih mendalami, menghayati pernyataan Al-Ustadz Agus ini, bahwa ikhtiar no way. Itu luar biasa, Ustaz. Tidak ada ikhtiar, yang ada adalah takdir-takdir dari Allah yang kita siap menerimanya dengan keikhlasan kita tentunya. Karena Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Ini sulit sekali karena menabrak kebiasaan berpikir saya. Kebiasaan berpikir saya berikhtiar, Allah yang menyempurnakannya, kemudian Allah memberikan hasilnya. Seperti itu, dan ikhtiar saya dihargai oleh Allah. Ternyata tidak. Saya berikhtiar hanya sekedar untuk berjuang memahami apa yang Allah berikan kepada saya. Kemudian di situ Allah akan memberikan apresiasi kepada saya. Memahami apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin apa namanya, Pak Rusli mendapatkan Ibu Yeti ya. Masya Allah, itu anugerah dari Allah. Ibu anugerah dari Allah. Pak Rusli berusaha memahami anugerah apa ini, sampai akhirnya Pak Rusli bertemu dengan sebuah kondisi ikhlas. Ini istri saya, ikhlas, insya Allah dia mendampingi saya, ikhlas karena ini adalah anugerah Allah. Dan Pak Ali Misri juga tahu persis bahwa apa namanya, Pak Ali, istri tercinta di rumah itu ya Pak Ali ya, istri tercinta di rumah itu adalah anugerah dari Allah. Tentu akan diperlakukan sebaik-baiknya, tentunya akan diperlakukan dan dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Nah, ketika kita melakukan semua untuk Allah, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Karena kebahagiaan itu bukan materi, tapi rasa. Iya kan? Kebahagiaan itu rasa. Ketika saya dapat uang 1 miliar, belum tentu bikin saya bahagia. Tapi ketika 1 miliar itu saya manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, di situ ada kebahagiaan. Iya kan? Menikah dengan seorang wanita itu anugerah, tapi ketika itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga wanita yang menjadi istri kita atau suami yang menjadi laki-laki yang menjadi suami kita itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho Allah, baru di sana ada kebahagiaan. Tidak akan ada Bu Nenden bertengkar dengan suami. Karena apa? Suami saya anugerah Allah. Baik buruk suami saya adalah ujian agar saya bisa menjadi dewasa, menjadi bijaksana, dan semakin mampu bersyukur. Tapi suami saya pelitnya keterlaluan, misalnya ada kalimat seperti itu ya. Pelitnya suami adalah begambaran betapa maha baiknya Allah. Buktinya apa? Suami pelit kita masih bisa makan, artinya Allah yang memberi kita makan, bukan suami. Kan begitu ya? Oh, banyak sekali hikmah yang ada pada pribadi orang-orang yang ikhlas tentunya. Nah, Ersyad, jadi ketentraman menurut versi saya sementara ini adalah pada saat kita sedang taat kepada apapun. Ketika kita taat, kita tenang. Kemudian ingin bahagia, lillahi ta'ala semuanya. Yakinkan Allahu Ahad, yang Allahu Samad. Allah itu satu-satunya yang tempat kita bergantung. Pak Ali, jangan tergantung kepada istri Pak Ali untuk minta bahagia. Biarin istri mah kayak gimana juga. Kita mah dari Allah aja ya Pak Ali ya. Itu dari Allah saja. Dan insya Allah istri juga akan menyatakan hal yang sama. Saya tidak akan minta kebahagiaan dari suami saya. Karena suami saya adalah sajadah, tempat saya bersujud kepada Allah. Sudah, saya akan manfaatkan saja suami saya. Seburuk apapun kalau buruk, sebaik apapun kalau baik. Buruk tidak akan membuat kami kehilangan kesabaran, dan baik tidak akan membuat kami kehilangan rasa syukur. Semuanya akan membuat kita mendapatkan ridha Allah. Saya hanya menggarisbawahi sakinah itu sesuatu yang menetap. Sakinah itu, istri itu litas kunu ilaiha. Sakinah bisa dalam dua arti dari awal kata sikin, pisau. Jadi istri itu sakinah, seperti pisau lidahnya. Sering sekali melukai hati tanpa sadar bahwa dia melukai. Wanita banyak sekali yang watados ya, wajah tanpa dosa, padahal nyeri itu. Itu hati-hati dengan itu ya. Bu Ati Damang, Bu Ati Anjar, Masya Allah. Nah, kemudian ada juga sakinah dalam artian rumah, maskanah, ini yang menetap. Pasangan suami istri kalau sudah punya rumah, dia tentram dia. Sementara ya, meskipun kosong nggak apa-apa. Terus tinggallah dia di rumah itu, terus butuh tikar, cina. Ya tuh nggak ada kursi ya tikar-tikar tuh. Terus udah kena tikar, udah pakai tikar, ya udah pakai karpet atau supaya agak anget. Terus naik sampai akhirnya 5 lantai rumahnya. Sakinah itu rumah, tempat pulang.
litaskunu ilaiha, agar engkau wanita menjadi tempat pulang anak-anak dan suami. Itu harus jadi ibu itu ya, ibu itu jangan toksik deh, jangan psycho. Ya, ibu tuh nggak boleh psycho, nggak boleh toksik, nggak boleh jadi racun untuk masa depan suami dan anak-anak. Kehadiran ibu cukup jadi kembang yang indah, menjadi putri yang indah di dalam rumah, sehingga anak mudah sekali bersandar kepada ibunya saat melepaskan letih sepulang sekolahnya. Mama sambil nyender di apa namanya di pundak ibunya, kemudian ibunya nusap, nggak nanya sekolah, kamu seneng ya main, nggak PR gimana, gimana tadi nilainya, itu toksik ibu itu. Tadi nilai gimana, ada temen yang nakal nggak, itu ibu nggak berikan saja rasa nyaman. Saya dapat nasihat, kalau pagi-pagi jangan membuat anak menangis sebelum sekolah, dan pada saat menjelang tidur anak jangan menangis sebelum tidur, supaya kecerdasannya terus berkembang, katanya anak yang sakinah. Ustaz Agus mungkin sepakat, kalau ibu sudah menjadi tempat pulang untuk suami dan anak-anak, saya yakin tidak akan ada kenakalan remaja dan tidak akan ada kenakalan bapak-bapak, pasti. Ya, dan enakan dijadikan tempat pulang. Atau sekarang mau pulang, banyak suami pulang on time karena rindu pulang menuju rumah istrinya. Ada juga suami ya Kang Popun pulang on time karena takut dicakar oleh istrinya. Nah, ayo sakinah oke itu teh. Sikin tadi dalam artian lidahnya itu seperti di Kang Asep, seperti pisau. Nah, untuk bisa sakinah tentunya harus cantik ya. Kita juga untuk bisa membuat diri kita sakinah, pemahaman kita tentang Islam itu harus cantik. Ada pemahaman kita tentang Islam yang apa namanya, yang toksik gitu. Ada yang selalu saja memahami Islam dari sisi provokasi. Oh, pegang handphone aja bisa sujud, wah. Jadi petani macul bisa berjam-jam, giliran ruku susahnya. Itu penyampaian dan memahami Islam dari sisi benturan yang itu tidak menenteramkan. Saya pikir juga tidak salah kalau boleh saya sampaikan di sini tentang siapa calon presiden kita. Saya hanya ingin menyampaikan calon presiden kita yang hatinya bersih. Itu ya sahawet sama yang menurut teman ibu-ibu bapak-bapak semua yang hatinya ulawaka kampanye karena saya yang menurut hatinya menurut kita bersih. Siapa sih yang bersih? Pernah saya sampaikan, kalau ruangan ini bersih, tertutup, ketika dibuka Kang Ius, ruangan ini akan mengeluarkan aroma yang nyaman. Tapi kalau ruangan ini kotor, kemudian ketika dibuka ruangan ini banyak benda-benda seperti gudang, ketika dibuka maka aroma yang keluar tidak akan nyaman. Kita akan tahu siapa anggota legislatif yang boleh kita pilih yang nyaman, mau dipoetisasikan suaranya, bahasanya, saya yakin tidak akan seteduh Ustaz Agus tadi, teduh sekali karena jiwanya bersih ya, tidak ada apa-apa. Jiwanya tuh nggak pengen apa-apa gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang siapa calon presiden kita, cari aja yang paling bersih, tahu kok kita akan terbaca. Dan siapa yang merasa nyaman oleh satu aroma? Kita yang biasa nyaman dengan aroma yang segar, maka dari ruangan segarlah yang kita akan sebut nyaman. Tapi kalau saya petugas penjaga gudang, maka aroma yang nikmat itu menurut saya aroma dari ruangan yang penuh dengan barang-barang, dia seperti layaknya gudang. Ya sangat tergantung frame berpikir kita. Tentunya dalam kondisi ini saya kaitkan sakinah yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Mudah-mudahan Indonesia ini juga menjadi negeri yang sakinah, negeri yang enakan, yang orang tidak lebih suka pergi ke luar negeri dibandingkan diam di dalam negeri, kan gitu ya. Kemarin Ustadz ada seorang teman yang berkata, Ustadz saya bolak-balik ke Paris, ke Eropa, capek Ustadz. Tapi kalau ke Mekah kok kenapa nggak capek ya? Gitu. Padahal saya juga bolak-balik. Saya bilang, yalah, kalau ke Paris, ke Jerman, habis uang, stres kita. Tapi kalau ke Mekah, habis uang, ke masjid kita, aman kita. Kan itu ya. Stresnya tuh kalau sudah jalan-jalan sama istri, Ustadz katanya. Iya, suami diam di luar, kartu kredit dibawa sama istri masuk. Nah itu yang stres itu. Aduh, halabat tamat ya macam ya. Suami tadi dia aja ketika istri pulang dengan membawa belasan kresek, kemudian masuk ke mukenanya, kemudian dari mukenanya di kamar baru murudul sehingga kapal pecah. Itu pengalaman Ibu Ati. Jadi luar biasa. Oh, sakinah itu ternyata bukan semua kebeli. Sakinah itu ternyata betul-betul perjalanan yang tentram, tidak ada uang pun. Ya, saya kemarin mencoba Kang Popun, Kang Idik,
mencoba umroh tanpa real, tanpa dolar, tanpa rupiah, zero. Betul-betul kerjaannya dari penginapan ke masjid saja, terus ada waktu luang, ada jamaah lain minta saya datang ke hotelnya, terus keliling kita pengajian di sana, keliling-keliling. Alhamdulillah udah tentram sekali. Kenapa tentram? Karena malas melihat toko. Kenapa malas? Teboga duit kan beres saudara, juara pisan. Kemudian pulang juga anak istri cucu semua tidak berharap apapun. Ternyata tanpa uang bisa sakinah. Uang justru yang membuat kita kehilangan sakinah. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz, mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri yang sakinah bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم